Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Wah, selamat pagi, gimana kabarnya? Baik? Wah, senang banget rasanya bisa kembali ke rumah sendiri, ya. Sudah lama nggak bertemu sama teman-teman, udah lama, padahal baru seminggu aja ya. Oke, teman-teman, bulan ini kita belajar tentang family restoration ya. Berapa minggu lalu kita sudah belajar dari Kak Cecil dan mamanya, ya, tentang bagaimana mereka membangun keluarga dan indahnya apa yang mereka bangun di dalam Tuhan ya, dengan semua keluarga, bahkan anak-anak juga terlibat di dalam melayani Tuhan. Minggu lalu juga kita belajar dari Tena ya, Home Sweet Home. Wah, Home Sweet Home. Welcome Home nggak tahu ada apa enggak. Ya, kita udah belajar Home Sweet Home. Jadi sweet banget home yang keren itu pasti akan membuat kita tuh kerasan banget di dalamnya. Ya, dan hari ini kita belajar juga tentang satu hal yang saya nggak tahu, mungkin teman-teman ini agak kontroversi judulnya ya, Future House. Ya kan, Future House ya. Yang pakai Pinterest ada? Oke. Oke teman-teman ya, Future House. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang Future House. Wah, rumah masa depan. Coba katakan, lihat kanan kirinya ya. Kalau di sebelah kirimu mungkin temanmu yang cewek atau mungkin yang cowok bilang, "You are my future house." Oh enggak ya, bilang, "Yuk sama-sama kita bangun future house bareng-bareng." Wah. Oke, wah, poin saya singkat banget, saya nggak akan lama-lama untuk sharing something buat teman-teman di hari ini, ya cuma 2 poin aja, tapi saya berdoa itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk bisa membangun rumah masa depan. Oke, ya kita buka sama-sama di Matius 7 ayat yang ke-24 dan 27. Matius 7 ayat 24 dan 27. Ada di depan. Oke, teman-teman bisa simak ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Garis bawahi kata-kata orang yang bijaksana. Yang apa? Mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas apa? Didirikan di atas batu. Oke, yang ke-26. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tadi ada Clara datang? Wah tadi ada Clara tuh. Tadi apa yang disampaikan Clara di news tadi tuh sudah cukup sebenarnya ya. Saya nggak perlu khotbah lagi, itu sudah poin yang penting ya. Ada Christ Center di sana dan ada discipleship di sana. 2 pilar keluarga yang harus dibangun untuk membangun future house ke depannya. Tapi saya akan jabarin lebih detail lagi buat teman-teman semua. Tadi kita baca ayat ini, biarlah ayat ini menjadi renungan buat setiap kita, rema buat setiap kita. Saya tahu waktu kalian baca ayat ini sebenarnya nggak perlu terjemahkan lagi. Sudah paham, orang yang bijaksana artinya orang yang cerdas, orang yang terpelajar, orang yang belajar sesuatu, orang yang penuh dengan perhitungan, kalau dia bangun rumah harusnya fondasinya adalah batu. Ya, yang di situ yang kemudian yang ayat 26 dikatakan juga orang yang bodoh, orang yang pikirannya nggak panjang, orang yang maunya cepat, orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru, biasanya kalau bangun rumah mereka sukanya instan. Pasir itu melambangkan kemudahan, teman-teman. Itu melambangkan hal yang praktis, yang simple. Kalau bangun rumah di atas batu, di atas fondasi, artinya itu kerja keras. Itu butuh effort yang gede banget. Bahkan bukan cuma effort aja yang dibutuhkan, tetapi biaya pun semakin mahal. Nah, kalau kita baca di Lukas 6 ayat 48 sampai 49, ini sama juga. Tetapi kita akan memulai startnya dari sini. Ya, ayat yang ke-48 dikatakan seperti ini, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Orang yang mau bangun rumahnya itu kokoh dan kuat, dia harus menggali dalam-dalam fondasinya. Lalu ditaruh di mana? Di pasir? Enggak, di batu. Jadi semakin tinggi bangunan yang teman-teman buat, harusnya semakin dalam sekali fondasi yang kalian gali. Sampai di sini nangkep semua?
Oke, ya. Jadi pilihannya adalah teman-teman mau kerja keras, mau mencintai proses atau maunya instan. Biasa kalau teman-teman jalan di pinggir-pinggir jalan ada gubuk-gubuk ya, ada gubuk-gubuk yang di sekitar jalan gitu yang bangunnya dadaan banget ya. Biasanya itu kaum-kaum tertentu ya yang cepet banget kalau lihat tanah kosong tuh pasti udah tiba-tiba ada apa? Ada tiang pancang di situ. Itu udah kayak milik sendiri ya. Dibangun di situ gubuk yang sangat cepet banget, nggak ada fondasinya, langsung ditancap di tanah dan akhirnya terjadilah bentuk bangunan lalu jadilah warkop di situ biasanya ya. Warkop-warkop yang pinggir jalan, yang dadaan, yang biasanya di rel-rel kereta api juga ada. Ya itu sangat-sangat simple, tetapi itu juga gampang dibongkar. Ya, polisi Satpol PP datang pasti gampang banget dibongkar, nggak perlu pakai alat bulldozer berat dan sebagainya untuk hancurkan itu gampang banget dibongkar. Tetapi kalau kalian mau bangun gedung, semakin tinggi gedung itu, dasarnya juga harus kuat. Nah ada satu video teman-teman yang mungkin teman-teman bisa lihat, nanti sebelum diputar, ini ada satu kasus yang terjadi, saya tahu mungkin beberapa teman-teman sudah pernah dengar ini, di salah satu negara namanya Jepang ya, sudah yang pernah ke Jepang teman-teman? Atau mungkin ada yang merencanakan di bucket list kalian bahwa one day bisa ke Jepang, amin? Lihat sakura ya, ketemu sama Doraemon di sana mungkin ya teman-teman ya, kreatifnya dan sebagainya. Nah Jepang itu adalah kota yang rawan sama gempa bumi ya. Jepang itu adalah kota yang rawan, negara yang rawan dengan gempa bumi. Jadi setiap ada season-season tertentu itu pasti akan ada gempa bumi yang terjadi di kota itu, di negara itu. Jadi setinggi apapun bangunan itu, mereka pasti akan memulai dari nol lagi kalau gempa bumi terjadi di negara itu. Oleh sebab itu Jepang mereka menemukan satu teknologi yang cukup menarik banget. Mereka bangun gedung-gedung gede itu yang bisa tahan atas gempa bumi. Wah ini saya belum pernah lihat di Indonesia, di Jakarta belum pernah ketemu juga ada bangunan-bangunan yang punya teknik atau punya fondasi yang keren banget. Mungkin bisa ditunjukkan satu videonya. Nah ini yang mereka bangun di Jepang itu seperti ini kira-kira teman-teman ya. Bisa lihat di videonya ya. Fondasi mereka beda banget. Itu bukan cuma sekedar batu aja, tapi ada teknologi yang cukup mahal yang mereka invest di situ. Jadi kalau gempa semuanya pasti goyang, ya rubuh semuanya, hancur. Tetapi dengan teknologi yang mereka bangun di setiap gedung-gedung pencakar langit di Jepang, mereka pakai teknologi seperti ini, sehingga sekeras apapun gempanya, bangunannya tetap utuh. Bahkan air minummu pun tidak bergoyang. Nah, ini yang mereka bangun di Jepang. Dan itu teknologinya sangat mahal, itu puluhan juta yen. Jadi untuk membangun gedung seperti itu dengan teknologi seperti itu bukan cuma sekedar batu, tetapi teknologi melebihi dari sekedar batu aja yang dibangun di situ untuk supaya gedung setinggi apapun yang mereka bangun tidak akan bisa kena goncangan dan hancur. Nah, jadi Jepang cukup maju banget dan mereka berpikir sejauh itu. Artinya fondasi sehebat itu memerlukan effort yang besar juga. Nah, teman-teman hari ini kita belajar bagaimana membangun future house. Saya tahu ada beberapa teman-teman di tempat ini yang sudah punya keluarga, ya ada 2 atau 3 pasangan ya, yang sudah tahu bagaimana hidup berkeluarga. Sudah sejauh apa, gimana? Sudah ada goncangan yang cukup keras kah di keluarga-keluarga kalian? Atau mungkin masih aman-aman aja ya. Saya dengan Kak Niki kita menikah hampir 15 tahun ya, hampir 15 tahun. Jadi benar-benar sudah 15 tahun mau jalan ke 16 tahun ya. Ya, kita berdoa sampai nanti maut yang memisahkan kita berdua ya di dalam pernikahan kami dan itu goncangannya sangat berat banget. Nah, saya tahu teman-teman tempat ini mungkin Kak, saya masih umur 17 Kak, masih 16 tahun. Kak, kalau ngomongin soal pernikahan, soal rumah masa depan kayaknya entar dulu Kak, lulus kuliah aja dulu. Atau mungkin lulus sekolah aja. Enggak teman-teman, kalian bisa belajar dari hari ini untuk membangun suatu rumah masa depan kalian di depan sana. Yang kalian mulai hari ini itu akan menentukan rumah seperti apa yang akan kalian bangun. Oleh sebab itu sebelum kalian membangun sebuah rumah, yang kalian ingin bangun, yang kalian impikan di masa depan sana, dengan siapa kalian akan bangun, mulai startnya dari fondasi yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, fondasi yang benar. Oke, ya, fondasi yang benar seperti teknologi Jepang tadi, oke? Ya, itu mahal, itu nggak murah. Oleh sebab itu kita belajar harus punya yang namanya fondasi yang benar. Teman-teman, apa yang saya bagikan ini by experience, apa yang saya alami dalam kehidupan saya pribadi. Sebelum saya menemukan orang yang tepat untuk sama-sama berkomitmen membangun rumah tangga, membangun rumah masa depan,
saya memulainya dari sejak saya masih muda, sejak saya masih SMA. Ya, sudah kebayang umur saya berapa teman-teman di depan ya. Jadi sudah tahu, jadi sejak SMA saya bangun ini. Oleh sebab itu, waktu saya membangun future house bersama pasangan saya, dan saya tahu tadi Alkitab katakan apa? Waktu kita membangun sebuah rumah di atas dasar dan fondasi yang benar, badai boleh datang. Teman-teman nggak bisa menolak badai. Angin, hujan pasti datang, banjir pasti datang ya. Sidoarjo siap atau enggak pasti akan ada hujan ya. Banjir di mana-mana itu pasti terjadi. Kalau pemerintahnya enggak siap, ya udah kelem semua jalan-jalan di kota ini dan kita nggak bisa kemana-mana. Bahkan ada mungkin teman-teman yang rumahnya banjir. Nah, saya nggak tahu dengan keadaan teman-teman di tempat ini, saya nggak tahu kalian punya background seperti apa, keluarga kalian seperti apa, rumah tangga orang tuamu seperti apa, tapi saya tahu kalian semua pengen rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Amin, betul? Ya, mau seperti itu kan? Saya percaya semuanya pengen, Kak, saya pengen keluarga saya bahagia nanti. Saya pengen rumah tangga saya itu seperti surga. Saya pengen rumah tangga saya itu seperti Taman Eden, Kak. Ularnya nggak boleh masuk, buahnya aja mungkin ada tapi ularnya jangan ya. Mungkin seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu ya, itu kita bisa bertahan menghadapi dunia luar sana dengan badai, banjir dan sebagainya. Itu dimulai dari rumah kita. Ya, 2 minggu lalu Kak Cecil sempat kita ngobrol bahwa gereja yang kuat itu akan selalu dimulai dari rumah tangga yang kuat. Amin. Anak-anak yang hebat itu akan selalu dimulai dari rumah tangga yang hebat juga. Orang tua yang punya hati, yang punya kasih, yang punya ketulusan untuk bisa membesarkan anak-anaknya dengan kasih seperti kasih Kristus. Tadi sudah sempat dikatakan di Inyus juga ya. Nah teman-teman, kita belajar hari ini bagaimana untuk membangun fondasi yang benar. Nah teman-teman perlu tahu sebelum sampai di Lukas 6 ayat 48 sampai 49 itu sebelumnya Yesus itu mengajar banyak hal ya. Jadi eksposisinya Yesus mengajar banyak hal sebelum itu. Yesus mengajar bagaimana mengasihi musuh, jangan menghakimi, terus pohon itu dikenal dari buahnya dan orang-orang itu cenderung mengagumi pengajaran itu, tetapi ini yang menarik, tetapi mereka cuma mendengar dan tidak menjadi pelaku. Nah, lalu sampailah di 2 dasar ini, dasar yang benar ini, batu dan pasir. Nah Tuhan tidak mau teman-teman itu cukup mendengar aja tetapi tidak menjadi pelaku firman. Ya, nah saat ini kita mau future house, kita mau alami atau kita mau bangun. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin sudah ada beberapa mungkin yang mengalami, saya nggak tahu dan saya berdoa nggak ada ya, yang punya traumatik dengan keluarga. Kalau ataupun ada ya start dari kalian untuk memulai nanti one day keluarga yang sehat ke depannya. Amin, mau belajar ya. Oke, membangun fondasi itu yang pertama yang dibutuhkan adalah menggali dalam. Ya, tadi kalau kita baca di Lukas 6 ayat 48, orang itu menggali dalam-dalam. Jadi fondasi yang benar itu tidak terlihat di permukaan, tetapi kedalamannya menentukan apakah hidupmu berdiri kokoh atau mudah runtuh. Sekali lagi, fondasi itu yang benar tidak nampak, tidak terlihat di permukaan, tetapi kedalamannya menentukan apakah hidupmu berdiri kokoh atau mudah runtuh. Seberapa dalam kamu gali fondasimu, itu akan menentukan seberapa tinggi kamu bangun hidupmu. Jadi teman-teman, pengertian dari menggali dalam itu artinya proses yang kita lakukan itu tidak dilihat oleh orang lain. Fondasi teman-teman, kita lihat gedung ini ya, gedung cukup gede, luas, punya daya tampung yang cukup gede. Teman-teman tahu fondasinya itu di mana? Pasti di bawah ya kan? Ya kan? Pasti di bawah. Nah, banyak orang berpikir bahwa fondasi itu tidak lebih berharga dibandingkan apa yang ada di dalam gedung ini. Gedung ini wah bangunannya indah banget, estetik banget ya, menarik sekali. Kita masuk ruangannya dingin dan sebagainya. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang peduli fondasinya ini dibangun seberapa dalam sih? Biasanya kalau perumahan-perumahan yang
Terkadang harga itu menentukan kualitas teman-teman itu real sih ya kalau kita lihat perumahan-perumahan itu biasanya kalau kita beli, "Oh Pak murah sekali rumahnya 100 juta." Oke, kita beli rumah tersebut. Terus pembangunannya berapa lama? Berapa bulan ini biasanya? "Oh Pak gampang Pak, seminggu jadi rumahnya." Nah itu tanda tanya itu. Ya 100 juta seminggu, wah itu udah kalau teman-teman teknik sipil pasti tahu ya. Wah itu mungkin catnya gampang ngelupas ya, gentengnya mungkin ketiup angin sepoi-sepoi langsung lepas ya. Terus apa, jendelanya mungkin ditutup sedikit langsung bisa jadi jendela lain lagi ya di sebelah teman-teman. Bisa jadi yang aneh-aneh. Kenapa? Karena harga menentukan kualitas. Nah, penting sekali banyak setiap kita merasa bahwa membangun fondasi itu nggak penting, Kak. Membangun fondasi itu nggak perlu terlalu dalam. Sudah secepatnya aja, sudah sesingkatnya aja. Ternyata menggali fondasi itu memang bukan hal yang menarik dibandingkan membangun di atasnya. Tetapi waktu kita membangun fondasi itu menentukan apa yang akan kita bangun di atas itu. Jadi prosesnya tidak dilihat orang. Mungkin teman-teman berkata seperti ini, Kak, dalam pengertian artinya seperti apa? Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang kalau mungkin ya pacaran terus berkata bahwa, Kak, pacaran saat ini kalau jaga kekudusan tuh kayaknya nggak masuk akal, nggak relevan deh. Jadi udahlah ikut teman-teman saya aja gitu. Ada teman saya waktu ketemu sama salah satu teman di Jakarta juga belum menikah sampai hari ini, terus dia cerita dia habis operasi angkat miom ya, miomnya sudah segede janin teman-teman, jadi harus disesar perutnya, jadi gede banget gitu kan. Terus habis itu dia dibecandain sama teman-temannya karena memang di usia kepala tiga belum menikah, belum punya pasangan, dibecandain. Iya sih, lu kena miom. Kenapa? Karena rahim lu nggak dipakai. Nah, ya kan? Karena kelamaan rahimnya nggak dipakai, jadi akhirnya punya penyakit yang aneh-aneh. Sehingga dia berpikir bahwa apa? Wah ini kayaknya harus cepat-cepat kejar tayang cari pasangan hidup deh. Kalau cari pasangan hidup, cari pacar juga, ya udah rahimnya harus dipakai segera supaya apa? Tidak ada miom lagi. Enggak gitu ceritanya ya teman-teman ya. Jadi bukan seperti itu. Nah banyak orang berpikir pacaran kudus hari-hari ini itu enggak menarik. Apa sih? Gandengan tangan masa nggak boleh sih? Cium pipi masa nggak boleh sih? Gitu kan. Elus-elus kepala masa nggak boleh sih? Peluk-pelukan sih masa nggak boleh sih? Sekamar berdua masa nggak boleh sih? Kuno banget itu zamannya Kak Haldo. Saya mau kasih tahu buat teman-teman, saya tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi itu membangun sebuah fondasi sebenarnya. Apa yang kamu jaga hari ini di masa-masa muda kalian, kalian akan menuainya nanti di masa depan. Itu baru salah satu fondasi yang kalian bangun. Jadi apa yang kalian bangun, saya tahu itu nggak menyenangkan, itu tidak mengasihkan, tidak menarik dibandingkan melakukan apa yang teman-teman kita lakukan. Hari gini masih virgin, masih perawan gitu kan, nggak kuno Kak. Jadi harus tawarkan itu kepada beberapa orang supaya kita tahu pasangan kita ini seperti apa. Saya mau kasih tahu buat teman-teman, hal yang menarik adalah kalau kalian jual murah hari ini, maka kalian akan membayar harganya nanti di masa depan. Apa yang kalian jaga hari ini, kalian akan menuainya nanti di masa depan. Kalau teman-teman menjaga kekudusan di masa-masa kalian masih muda, kalian akan menuainya nanti di masa depan. Percayalah bahwa kehidupan pernikahan itu tidak seindah drama-drama Korea, teman-teman. Yang happy ending banget. Drama Korea cuma 16 series, teman-teman. Kehidupan pernikahanmu berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau mau buat series, itu ratusan seriesnya nanti. Ya, jadi capek banget. Untuk bisa bertahan sejauh itu, sampai maut yang memisahkan, itu butuh yang namanya bangun fondasi lebih dalam hari ini. Amin. Oke, ya. Jadi membangun fondasi tidak sehebat, tidak sekeren waktu kita membangun gedungnya. Waktu kita membangun ornamen atau desain interior di dalam gedung tersebut. Kayaknya menarik banget, gedungnya canggih, estetik banget, klasik banget, udah kayak di Eropa-Eropa, tetapi fondasinya cuma di atas tanah, maka kena angin dikit aja, itu semua akan roboh, semua akan sia-sia. Kesannya sih murah, cepet, jadi begitu aja, tetapi itu akan kerusakannya akan parah dan akan harga yang dibayar pun akan semakin lebih mahal. Ya, terus membangun fondasi, menggali dalam-dalam itu juga tidak berbicara juga di dalam area tidak langsung kelihatan hasilnya, tapi itu sangat menentukan kekuatan hidup kita. Membangun fondasi teman-teman itu butuh waktu, saya nggak tahu teknik sipil mungkin Bian, bangun fondasi gedung seperti ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Setahun, 2 tahun? Nggak sampai ya? Berapa bulan aja? 6 bulan ya. 6 bulan. Teman-teman 6 bulan ngeluarin duit
Ya ini pasti ratusan juta ya. Ratusan juta bangun gereja seperti ini, ratusan juta butuh waktu 6 bulan. Kalian datang ke kontraktornya, Pak kok nggak ada bangunannya, sudah 6 bulan ini, sudah setengah tahun. Kok masih tanah aja? Seringkali kita gitu ya, melihatnya kok tanah aja, mana nggak ada tiang panjangnya, nggak ada, bangunannya nggak ada. Terus kita komplain, kita somasi lagi gitu kan kontraktornya. Pak sabar Pak, itu baru fondasinya ya kan. Nggak kelihatan, harganya mahal, nggak estetik, rata aja teman-teman. Butuh lagi waktu yang lama untuk baru bisa bangun gedungnya. Jadi semakin dalam prosesnya, semakin lama itu semakin kokoh. Kalau memang tukangnya benar ya, kontraktornya benar teman-teman ya. Ada yang lama justru malah beler ya. Tapi kalau yang benar pasti itu lama, butuh proses. Tetapi percayalah gedung yang dibangun akan menjadi gedung yang akan kuat dan kokoh. Jadi waktu kita membangun dasar, fondasi memang tidak menyenangkan. Memang tidak enak, tetapi nanti kalian akan menikmati hasilnya di depan sana. Ya teman-teman. Yang kedua, tadi yang pertama menggali dalam-dalam. Bikin fondasi, itu memang tidak menyenangkan ya. Hidup di dalam kebenaran tuh gak menyenangkan. Kalau tahu itu dosa, terus kita berusaha untuk menyangkali daging dan tidak melakukan dosa tersebut, itu tidak menyenangkan, betul ya. Tidak gampang, Kak lawan dosa ini, saya terikat dengan dosa ini, Kak. Aduh Kak, saya berusaha sedemikian rupa, tapi selalu jatuh bangun. Tidak menyenangkan, tetapi kalian harus menyangkali daging. Artinya kalian sedang membangun fondasi. Memang tidak mudah, tidak menyenangkan, tetapi kalau kalian lakukan dengan konsisten, maka kalian akan menuai hasilnya nanti di masa depan. Ya. Terus yang kedua, teman-teman, yang tadi yang pertama menggali dalam untuk membangun sebuah fondasi rumah masa depan. Yang pertama menggali dalam rumah tersebut. Yang kedua adalah meletakkannya di dasar batu. Tadi ya, meletakkannya di dasar batu. Nah, cuma ini ada dua fondasi nih, di dasar batu atau di dasar pasir. Tadi teman-teman tahu prosesnya, anggap aja sebuah fondasi dibangun 6 bulan, itu tidak mudah. Kalau pasir itu cepat banget, kalian tancap udah selesai. Ya, membangun tim seperti Manchester City juga nggak mudah teman-teman ya. Itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Ya, MU waktu itu wah luar biasa ya. Tapi sekarang ya City mulai mengejar trofi. MU 25 kali ya. 25 kali menang Premier League ya, City mulai mendekati ya. Dulu dibully City, tetangga yang berisik. Tapi sekarang mulai menunjukkan prosesnya, bangunnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, glory Manchester United ya. Oke, jadi membangun itu nggak mudah teman-teman. Memang nggak menarik, tetapi pelan-pelan membangun dasar tersebut. Kalau dasarnya di atas batu, maka apa yang kita bangun akan sustain, akan bertahan di situ. Tetapi kalau bangunnya di atas pasir, instan, cepet. Memang sih punya duit banyak, terus apa? Bisa beli pemain sesukanya. Cepet banget bikin Los Galacticos gitu kan, satu tim. Wah cepet banget. Tetapi tim yang membangun dari akademi, itu akan berbeda dengan tim yang pakai uang aja. City uangnya kenceng, akademinya juga bagus. Oke. Oke teman-teman, paham ya maksudnya? Jadi tidak, pilihannya adalah kalian membangunnya dari batu atau dari pasir. Pasir gampang banget, kalau ada angin, kalau ada hujan, kalau ada badai, pasti gampang tersapu. Tetapi kalau batu itu akan kuat. Nah batu itu melambangkan Yesus. Tadi kita punya pujian apa tuh yang praise ya? Yesus batu karang yang teguh ya. Wah itu bagus banget. Batu itu melambangkan Yesus. Artinya tadi seperti apa yang disampaikan di Inyus juga. Berarti kalau kita membangun future house, bangunlah keluargamu di atas dasar batu karang. Siapa? Yesus. Keluarga yang bisa bertahan menghadapi badai, cobaan yang akan datang nanti adalah keluarga yang Christ center, itu katanya itu. Yang berpusat kepada Yesus. Keluarga yang engkau bangun di masa depan atau mungkin hari ini, kalau hari ini ya udahlah gitu kan teman-teman. Teman-teman belajar untuk mencoba. Kalau mungkin orang tua kalian bukan orang tua yang setiap pagi bangun pagi doa bareng, oke, start dari kamu untuk ajak doa bareng. Mungkin sama adikmu aja yang mungkin ada di JC atau mungkin yang ada juga di YC, udah doa bareng, start mesbah keluarga. Andalin Tuhan, andalin bahwa Yesus ke tengah-tengah keluargamu. Kalau memang keluargamu sudah seperti itu adanya. Tapi kalau memang belum atau mungkin tidak terselamatkan, udahlah minimal start dari kalian di masa depan.
Amin. Coba lihat kanan kirinya bilang gini, mulai dari kita yuk bangun rumah masa depan. Oke. Jadi Yesus harus menjadi, Yesus dan ketaatan pada firman Tuhan harus menjadi dasarnya. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan seperti ini. Teruslah mendekat kepada Tuhan Yesus, biarpun manusia menganggap dia tidak berguna, Allah sangat menghargai dia dan memilihnya untuk menjadi apa? Batu fondasi yang paling utama dalam rumah Allah bagi kita. Tuhan Yesus sudah menjadi batu fondasi yang hidup dan setiap kita bagaikan sebuah batu bangunan yang hidup, kita semua dipersatukan Allah untuk menjadi rumahnya, tempat kediaman Roh Allah. Sekali lagi, gereja yang kuat akan selalu dimulai dari rumah tangga jemaatnya yang juga kuat. Siapa yang menjadi dasarnya? Yesus dan firman-Nya. Teman-teman harus mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan Yesus di dalam rumah yang akan kalian bangun nanti ke depannya. Teman-teman, ada sebuah cerita, ada orang tua kontak saya, dia cerita, Kak, dia cerita tentang salah satu anak teman-teman, dan teman-teman lah, saya nggak sebutkan nama, ya. Dia cerita, Kak, si A ini kok pas waktu pulang, itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, waktu itu ya pas Kak Cecil yang sharing, Kak kok tiba-tiba kok aneh. Saya kalau di konteks sama orang tua, terus orang tua bilang gini, Kak anak saya kok tiba-tiba aneh. Itu udah bingung. Waduh anehnya gimana nih? Buat apa lagi nih anak? Ada apa dengan anak ini? Itu sudah OVT keluar teman-teman ya. Ya. Jadi waktu orang tua bilang aneh. Saya bilang aneh kenapa tante? Ada yang salah atau mungkin ada yang perlu dibantu? Atau mungkin ada yang perlu dibanting ya. Jadi aneh kenapa? Terus si orang tua ini atau ibu ini, tante ini dia bilang gini, aneh Kak, dulu tuh nggak pernah cuci piring loh Kak. Sekarang itu rajin banget di rumah cuci piring. Wah, puji Tuhan kan. Saya pikir aneh kenapa puji Tuhan. Dulu orangnya gampang marah loh Kak di rumah. Sekarang itu kalau disuruh-suruh, dalam, nje, siap gitu kan. Makanya orang tahu siap gitu kan. Jadi langsung wah, saya bilang wah puji Tuhan gitu. Wah, habis diapain Kak di gereja? Ya mungkin puji Tuhan karena kita ngomongin soal family restoration. Artinya gini teman-teman, ternyata apa yang kalian dengar di tempat ini kalian lakukan di rumah itu berdampak loh buat orang tua kalian tanpa secara langsung. Mungkin orang tua kalian nggak ngomong sama kalian, tapi mungkin ngomong sama Kak Aldo. Artinya gini, mereka melihat bahwa ternyata ada dampak yang positif dari kehidupan kalian. Bahkan bukan itu saja, ada sampai orang tua ya datang ke saya dan bilang gini, Kak anak saya berubah loh masuk EYC, puji Tuhan. Besok kakaknya saya mau suruh ke EYC juga Kak. Wah haleluya gitu kan. Glory haleluya ya, bukan glory Manchester United ya. MU lagi kena. Ya teman-teman, jadi wah, jadi kayak puji Tuhan banget ternyata ketika kalian mengalami perubahan di dalam kehidupan kalian lakukan praktekannya di rumah, keluarga kalian, orang tua kalian bisa merasakan buahnya. Maka yang terjadi adalah apa? Orang tua kalian bisa juga diubahkan melalui hidup kalian. Mungkin teman-teman yang hari-hari ini, ya Kak aku cuci piring terus loh Kak. Mamaku tuh tetap cerewet banget. Aku nyapu loh Kak, aku disuruh apa aja mau, beli terasi ke pasar, beli apa sayur asem gitu kan, beli apa lagi, beli bumbu-bumbu sebagainya, aku mau terus loh. Tapi tetap aja mamaku, papaku tetap aja jahat sama aku Kak. Aku gak kuat lagi tinggal di keluarga ini Kak, aku mau kabur. Teman-teman, dengar, mungkin orang tua kalian belum atau mungkin tidak bisa seperti yang kalian harapkan untuk memuji kalian. Tetapi percayalah bahwa orang tua kalian di rumah pun bisa melihat sesuatu kalau kehidupan kalian berubah. Amin. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah capek karena kalian sedang membangun rumah untuk masa depan kalian sendiri. Oke, tadi kita sampai yang kedua, meletakkan batu. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, ini menarik banget. Kenapa Yesus itu harus menjadi dasar, kenapa Yesus itu harus menjadi fondasi buat kita. Batu ini berbicara tentang Yesus yang harus kita yang harus kita bangun dan harus kita libatkan ya. Jadikan Yesus sebagai pusat keputusanmu. Ya, bukan perasaan, bukan keinginanmu, bukan filosofi dunia ataupun tren medsos dan sebagainya.
Ya, Mazmur 127 ayat 1-2, firman Tuhan berkata seperti ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa? Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, siapa? Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow, menarik sekali ya. Alkitab atau ayat ini ditulis oleh Salomo, teman-teman ya. Salomo itu artinya damai sentosa, damai sejahtera ya. Arti nama Salomo itu damai sejahtera atau damai sentosa. Nah, kata lain atau nama lain daripada Salomo itu Jedija. Ya, Jedija. Jedija itu artinya kekasih Yahweh, kekasih Allah, kecintaannya Allah. Jadi Salomo ini adalah orang yang memiliki label nama damai sejahtera. Nah, dia waktu menulis kitab ini, dia sedang merepresentatifkan daripada apa yang dia alami. Kalau mau hidupmu damai sejahtera dan sentosa, atau kalau mau keluargamu damai sejahtera dan sentosa, taruh Tuhan di dalam rumah tanggamu. Taruh Tuhan sebagai fondasi rumah yang akan kamu bangun ke depan. Bahkan bukan itu saja, Jedija artinya kekasih Yahweh ya, atau kekasih atau orang yang disayangi oleh Tuhan. Makanya di ayat yang kedua dikatakan bahwa apa? Dia memberkati orang yang dikasihinya waktu tidur, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bilang gini, nggak usah kerja kak, tidur aja, pasti diberkati Tuhan. Enggak. S dan K-nya berlaku. Kamu jadi kekasihnya Tuhan enggak dulu? Kalau kamu jadi kekasihnya Tuhan, mau tidur, mau kerja, cintanya, berkatnya selalu mengejar kamu. Jadi itu yang di make sure dulu ya. Sekali lagi, kenapa kita harus libatkan Tuhan dan memakai Yesus atau menyertakan Yesus di tengah-tengah keluarga kita dan kehidupan kita sebelum kita membangun future house? Karena itu tadi, Tuhan memang harus ada di dalam keluarga kita. Yang kedua tadi, ada beberapa hal ya, artinya membangun rumah di atas batu itu, yang pertama jadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu, sebagai pusat keputusanmu. Yang kedua adalah membangun rumah di atas batu adalah mempraktekkan firman dalam keputusan sehari-hari. Apa aja yang harus dipraktekkan Kak? Ya mudah memaafkan, mudah mengampuni, hidup jujur, mempertahankan integritas, hidup di dalam integritas ya. Jangan cuma viral, tetapi juga harus punya integritas. Viral itu sementara, tetapi integritas itu selamanya. Teman-teman one day akan mengalami promosi-promosi Tuhan, tapi percayalah, yang membuat kalian bisa bertahan di atas, tetap terkenal, tetap bisa jadi berkat di sana itu adalah karena integritas kalian yang kalian bangun. Integritas dimulai bukan nanti setelah kalian selesai kuliah dan bekerja. Mulai dari hari ini di tengah-tengah keluargamu. Oke. Yang ketiga adalah bangun ritme hidup yang disiplin secara rohani. Kalau mau jadi kesayangannya Tuhan, supaya nanti kalau tidur pun tetap diberkati adalah apa? Yang pertama, jangan lupakan yang namanya doa, teman-teman. Doa itu nafas hidup kita. Doa itu nggak harus setiap hari kalian datang ke gereja ya, tetapi dimulai dari kehidupan kalian setiap pagi. Carinya handphone dulu atau mulai bangun di dalam doa. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, bangun masih bisa punya nafas, masih bisa melihat ya yang indah-indah, masih bisa berjalan. Bersyukurlah buat itu semua. Mulai bangun hari ini. Jadi kebiasaan yang kecil seperti itu harus dibangunnya dari hari ini. Jangan tunggu nanti mau masuk ke pernikahan baru mulai membangun kebiasaan seperti itu. Sudah terlambat, teman-teman. Ya, yang kedua adalah membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Satu pasal aja setiap hari. Itu artinya juga melibatkan Yesus menjadikan fondasi buat hidupmu nanti atau rumahmu yang akan kamu bangun di masa depan. Yang masih baca firman Tuhan sampai hari ini? Ada? Atau cuma lihat postingan Instagram aja gitu kan bacanya? Jangan dong, baca minimal satu ayat aja setiap hari. Itu penting banget. Itu menjadi kekuatan buat kalian. Ya, yang ketiga adalah ya tadi, bisa hidup di dalam komunitas rohani, teman-teman. Komunitas yang sehat itu membantu kalian untuk tetap sehat mulai dari hari ini. Terlibat di dalam pelayanan, ya. Itu salah satu ekspresi kalian mencintai Tuhan, ya, untuk bisa terlibat di area itu. Makanya kemarin beberapa minggu lalu Tante Mardanung ya sempat cerita bahwa anak-anak terlibat semua dalam pelayanan. Saya rasa semuanya terlibat dalam pelayanan ya. Kakak kamu juga ya, Matt ya, yang di sana ya.
semua terlibat di dalam pelayanan. Ya, jadi kalau kumpul mereka pasti ngomongin gereja setiap hari, enggak juga sih. Ya, yang pasti ngomongin MU juga ya. Oke. Jadi itu penting, melibatkan diri dan anak-anaknya terlibat dalam pelayanan. Supaya apa teman-teman? Percayalah bahwa keluarga yang kalian akan bangun nanti ke depannya, itu pasti akan sangat-sangat indah. Oleh sebab itu, sekali lagi teman-teman, setia di dalam perkara-perkara yang kecil, mulainya dari hari ini, dan Kak terlalu jauh untuk membangun rumah tangga. Enggak, mulai dari sekarang aja, dari hal yang kecil, kalian lakukan dengan setia. Karena nanti kalau kalian di dalam pernikahan, kalian akan terbiasa memulainya bersama pasangan kalian. Jadi teman-teman, hidup yang tangguh itu dibangun bukan dari keputusan besar, tetapi dari dasar yang benar setiap hari. Jadi kalau kalian nanti mau punya rumah tangga ya, rumah masa depan yang kokoh, yang kuat, yang bukan cuma sekedar ya rumah tipe 36, tipe 60 aja, tapi kalian bisa bangun rumah 3 lantai, 4 lantai, bahkan kalian bisa bangun apartemen itu semuanya kalian tinggal di situ ya. Ya, bersetar dengan keluarga kalian misalnya, setinggi apapun itu mulainya dari sekarang. Start dari hal-hal yang kecil. Simple things tadi ya. Yang tadi pertama apa? Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bukan perasaan kita, bukan keinginan kita, bukan tren media sosial ataupun filosofi dunia. Yang kedua adalah mempraktekkan firman di dalam keputusan sehari-hari. Mulai biasakan diri untuk mempraktekkan firman, ya, jadi jujur, jadi murah hati, ya, taat dalam hal kecil, kecil ya, punya integritas. Itu dimulai dari hal yang kecil yang kita lakukan hari-hari ini. Yang ketiga adalah membangun ritme dengan disiplin rohani, baca firman Tuhan, berdoa, jauhi yang toksik teman-teman, komitmen juga dalam komunitas rohani juga terlibat di dalam pelayanan. Amsal 22 ayat 6 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Saya bisa minta tim PAW untuk bisa naik. Amsal 22 ayat 6 dikatakan seperti ini dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan ya. Tuntunlah anakmu di jalan yang benar selagi muda, agar ketika dewasa dia tidak menyimpang ke jalan yang salah. Sekali lagi, tuntunlah anakmu di jalan yang benar selagi muda, agar ketika dewasa dia tidak menyimpang ke jalan yang salah, teman-teman. Jadi sejak usia muda saat hidup kita benar, maka kalian akan menikmatinya waktu kalian dewasa dan tua nanti. Artinya kalian sedang prepare future house di masa depan kalian, itu dimulainya dari sekarang. Kalian bilang nggak usah takut terlalu muda untuk memulainya, justru malah semakin muda kalian membangun kebiasaan-kebiasaan itu, maka kalian siap untuk membangun rumah masa depan kalian. Sebelum saya selesai, teman-teman, saya mau sedikit cerita bahwa apa yang akan terjadi di masa depan itu tidak bisa diprediksi. Sekali lagi ya, badai itu pasti akan datang, goncangan itu pasti akan datang, tetapi keluarga atau kita kalau membangun rumah yang benar dengan fondasi yang kuat, apapun boleh terjadi, kita mampu berdiri teguh. Saya dengan Kak Niki sekali lagi kami menikah ya 15 tahun, itu bukan waktu yang singkat, ternyata kita wah lama banget ya. Yang dulu masih SMA, yang kita layani sekarang sudah menikah, sudah punya anak gitu kan, kayak wah cepat banget waktunya ya. Terus mulai generasi yang baru, yang kemarin juga datang ke rumah saya, terus ya itu benar-benar generasi yang baru yang masih SMA, masih SMP gitu kan. Wah, dulu generasinya ini sudah lewat, sekarang ganti generasi ini kayak kita sudah terlalu tua sebenarnya. Tapi sekali lagi bukan masalah itunya aja, kita punya season juga di mana ketika kita menjalani hidup berumah tangga, itu ternyata pada realitanya nggak mudah. Ada konflik, ada masalah, sampai di titik terendah kita pun misalnya sampai mau berpikir untuk kayaknya kita berakhir aja deh pernikahan kita, kayaknya nggak kuat banget. Sudah kayak seolah-olah ada titik di mana mau tips, mau ilmu yang dipelajari, mau pengetahuan apa yang dipelajari itu kayaknya sudah nggak keluar lagi, sudah mentok. Kayaknya memang harus selesai. Kayaknya memang harus selesai. Tapi sekali lagi keluarga yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri, ada kalanya ketika mungkin kalian menyerah dengan kehidupan kalian di dalam nanti membangun rumah tangga kalian atau mungkin keluarga kalian, ada kalanya kita nggak bisa apa-apa lagi, kita cuma bilangin Tuhan tolong. Disitulah ada kekuatan yang di luar nalar kita berpikir. Kekuatan yang di luar kemampuan kita yang bisa tolong kita.
Ada kekuatan yang kita bilang gini, kayaknya nggak mungkin deh kita bisa bertahan. Tapi ada kekuatan di antara kami berdua, saya dengan Kak Niki, yang bisa meneguhkan kami. Tali, apa ya, tali 3 ya? Ya, tali tiga tali itu akan semakin lebih kuat dibandingkan cuma 2. Tali yang ketiga itu bukan orang ketiga teman-teman ya, itu Yesus. Ketika ada rumah tangga yang dibangun dengan Yesus di dalamnya, maka saya percaya ada batasan-batasan yang kayaknya kita sudah mulai menyerah dengan kekuatan kita, tetapi justru karena Tuhanlah membuat kita sampai hari ini 15 tahun menjalani kehidupan kami, pernikahan kami, itu bisa kuat, bisa teguh, bisa jadi berkat, bisa jadi teladan, bukan karena kemampuan kami, karena Yesus yang kami percaya itu yang menjadi fondasi dasar pernikahan kami, yang membuat kami bisa kuat berjalan sampai hari ini. Bahkan bukan sampai hari ini aja, sampai nanti ke depannya kami berdua sepakat bahwa biarlah maut yang memisahkan kita, biarlah sampai kakek nenek, sampai kita berdua berhenti bernafas, kita mau tetap Yesus menjadi bagian terpenting di dalam hubungan pernikahan kami. Jadi teman-teman kalau mau bangun future house, make sure fondasi apa yang kalian bangun hari-hari ini. Kalau fondasinya benar, percayalah, rumah itu akan menjadi tempat yang indah buat kalian pulang. Kalian boleh kerja, capek di tempat kerja, waktu pulang, aduh, itu kayaknya recharge banget, dicas banget di situ. Kalian mungkin sekolah, lelah ya, pas pulang lihat papa mama happy banget, menyambut kalian dengan kasih sayang, kayaknya aduh, itu lebih dari mungkin kalian dibelikan iPhone terbaru, teman-teman. Bahagianya itu lebih daripada itu. Kalau kalian pengen seperti itu di masa depan kalian, mulai dari hari ini, bangun fondasi yang benar. Jangan hidup sembarangan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka percayalah, rumah masa depan itu indah buat setiap kita. Amin. Saya undang teman-teman tuh bangkit berdiri.